Halo teman-teman, selamat datang kembali di Film Posting. Di video kali ini, kita akan masuk ke dalam sebuah fasilitas rahasia di bawah tanah, di tengah ancaman invasi besar-besaran dari luar angkasa. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul The Bunker, yang dirilis pada tahun 2024. Film ini mengisahkan tentang perjuangan sekelompok ilmuwan terisolasi, yang ditugaskan menciptakan senjata biologis, demi menyelamatkan bumi dari ancaman ras alien misterius, yang disebut The Travelers. Di tengah tekanan isolasi dan sistem pertahanan bunker yang ketat, situasi perlahan berubah menjadi mimpi buruk saat pendarahan misterius, halusinasi parah, dan paranoia mulai menggerogoti pikiran mereka satu persatu. Namun situasi semakin tak terkendali ketika batas antara halusinasi dan kenyataan semakin kabur, serta munculnya indikasi bahwa sang penjajah telah menyusup ke dalam pikiran mereka. Seperti apa perjuangan sang ilmuwan wanita terakhir dalam membongkar kebenaran di balik ancaman alien ini? Dan mampukah ia menyelesaikan senjata tersebut sebelum dirinya ikut terkendali? Jadi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Seorang wanita yang cemas bersembunyi di bawah lemari sambil menahan napas. Ia mengintip dengan hati-hati untuk melihat situasi dan menemukan titik laser merah. Saat menatapnya, matanya mulai menyala. Pembawa berita mengumumkan bahwa 7 pesawat luar angkasa alien telah terlihat. Niat para alien belum dipastikan, namun kedatangan mereka memicu kepanikan luas di masyarakat. Kepanikan semakin melonjak menyusul kemunculan mendadak pesawat-pesawat tersebut tanpa penjelasan. Berbagai negara berupaya menjalin kontak dengan makhluk luar angkasa itu. Di saat para pemimpin dunia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, pergerakan militer yang tidak biasa justru memicu kebingungan terkait tujuan asli kapal alien tersebut. Dr. Michelle Riley, seorang ilmuwan, menyaksikan berita itu dengan kecemasan yang terus meningkat. Ia lalu melakukan panggilan video dengan keluarganya yang mendesaknya untuk segera pulang karena masa depan yang makin tidak pasti. Sang ayah menanyakan keselamatannya, dan Michelle berusaha menenangkannya. Namun, saudaranya meluapkan kekecewaan dan menuduh Michelle selalu memprioritaskan pekerjaan dibanding keluarga, terutama di masa krisis. Saat panggilan berakhir, sang ayah tetap mendukungnya untuk mengejar impian meski situasi sedang sulit, sembari mengungkapkan rasa bangganya. Tak lama kemudian, mata Michelle ditutup dan ia dibawa menggunakan van militer ke lokasi rahasia. Masih dalam kondisi mata tertutup, seorang pria menuntunnya masuk ke sebuah bangunan dan turun jauh ke bawah tanah menggunakan lift. Akhirnya, penutup matanya dilepas dan ia diperlihatkan unit hunian yang akan menjadi tempat tinggalnya selama mengerjakan proyek rahasia pemerintah. Tempat tersebut dirancang khusus untuk menjaga seseorang tetap bertahan hidup dalam isolasi selama 12 bulan. Pria itu menjelaskan bahwa Michelle tidak diizinkan berkomunikasi dengan siapapun di luar dan hanya boleh berinteraksi dengan tim yang telah ditentukan, membuatnya terputus total dari dunia luar. That's gonna keep you alive. Pria tersebut memperkenalkan sebuah perangkat yang menyerupai kursi. Saat Michelle menanyakan fungsinya, ia menjelaskan bahwa perangkat itu adalah unit pemindai aman untuk memblokir pengawasan invasif dari The Travelers, kekuatan alien misterius yang mampu menembus struktur berperlindungan ketat sekalipun, termasuk bunker mereka. Kursi ini menjadi satu-satunya perlindungan terandal dari pemindaian alien tersebut. Ia menginstruksikan Michelle untuk duduk dan memperagakan cara kerjanya. Here are the head panels. 3. Swing the torso panels in. Setelah itu ia membawa Michelle ke ruangan lain yang berfungsi sebagai laboratoriumnya, lalu mengungkap misi utamanya, mengembangkan senjata biologis bersama timnya secara jarak jauh untuk menetralkan The Travelers. Remotely with your team to create a biological weapon to neutralize the travelers. Michelle sempat ragu karena tidak nyaman membuat senjata pembunuh, namun pria itu menegaskan bahwa The Travelers datang bukan untuk berdamai. Ia menyerahkan berkas dokumen informasi lalu bersiap pergi. Sebelum pria itu keluar, Michelle bertanya apa yang harus dilakukan jika terjadi keadaan darurat, namun ia hanya pergi tanpa memberi jawaban. Setibanya sendirian, Michelle mulai mempelajari dokumen mengenai The Travelers. Berkas itu berisi panduan penggunaan alat di dalam bunker, rincian target misi, serta tantangan utama yang dihadapi. Senjata biologis ini harus mampu menembus sistem pernapasan The Travelers. This bioweapon must be capable of infiltrating the traveler's breathing system. Keesokan harinya, Michelle bertemu dengan anggota timnya. Kelompok ini terdiri dari Frank Lawrence selaku manajer proyek, Dennis Cooper spesialis mekanosintesis dan riset nanokapsul, Jacques Bisbee selaku insinyur, Dr. Sam Ellis ketua tim senjata biologis, serta Dr. Finlay Barlow wakil ketua tim organik. It's nice to meet you all. I'm Dr. Michelle Riley.
Ketika Michelle memperkenalkan diri, Finlay memotong percakapan secara kasar karena mengira Michelle hanyalah peneliti junior. Finlay mengkritik kehadirannya dan memintanya untuk tidak melakukan kesalahan amatir. They ask us to save the world and they send us a professor? Seusai rapat, Dr. Sam Ellis menghubungi Michelle untuk meminta maaf atas sikap kasar Finlay. Sam membesarkan hatinya dan menjelaskan bahwa dialah yang meminta Michelle secara khusus setelah mempelajari hasil risetnya karena yakin Michelle sangat berkualifikasi. I wanted a woman like you. Di tengah pembicaraan, Sam santai menanyakan lokasi unit hunian Michelle. Curiga, Michelle mengingatkan bahwa mereka tidak boleh membagikan informasi tersebut. Sam tertawa dan berkulit bahwa itu hanya ujian, dan Michelle berhasil lolos. Good. Wouldn't want to be fired on day one. Sam lalu menanyakan tentang keluarganya. Michelle menceritakan ayah dan saudaranya, sementara Sam berbagi cerita tentang dua putrinya serta hubungannya yang renggang dengan sang istri. And one bitter ex-wife who's not gonna miss me while I'm down here. Malam itu, saat Michelle tertidur, alarm sistem pemindai mendadak berbunyi nyaring. Terkejut dan terbangun, ia bergegas menuju kursi pemindai untuk memulai proses scanning sesuai prosedur. Namun, panel bagian dada pada kursi tersebut macet. Menjalankan protokol darurat, Michelle memaksanya terbuka secara manual. Pemindai pun aktif, dan seketika cahaya terang benderang mengelilinginya. Saat mesin beroperasi, kilasan bayangan mengerikan membanjiri penglihatannya. Ia melihat mayat-mayat bergelimpangan, wajah-wajah yang terdistorsi, serta pemandangan mengerikan yang terasa sangat nyata. Begitu proses pemindaian selesai, Michelle keluar dari kursi dengan tersengal-sengal, berlari keluar, lalu muntah. Hidungnya mulai berdarah, namun ia bergegas mengusapnya tepat saat Frank menghubungi dan memintanya segera melapor. Dr. Riley, report the comms immediately. Frank menanyakan kondisinya. Michelle sempat ragu sebelum menjelaskan bahwa ia merasakan sensasi kesemutan di kepala dan getaran aneh di tulang belakangnya saat proses pemindaian. And full vibrations down my spinal column. Frank merespons dengan cemas, menegaskan bahwa hal tersebut tidak normal, dan khawatir kondisi mental Michelle telah terkompromi. Frank bertanya apakah ia merasa disorientasi, mendengar suara-suara aneh, atau mengalami mimisan. Michelle berbohong dan menjawab tidak. Frank lalu menceritakan kejadian serupa di fasilitas lain, di mana para ilmuwannya berakhir melakukan bunuh diri. Ia khawatir nasib tragis yang sama akan menimpa timnya. Di tengah percakapan, Michelle melihat wajah Frank sempat berubah bentuk menjadi wujud yang sangat mengerikan sebelum kembali normal. Kemudian, Michelle menuju laboratorium. Dr. Finlay dan Dr. Sam Ellis mulai menjelaskan perkembangan riset terbaru mereka. Sepanjang diskusi, Finlay terus meremehkan Michelle dengan komentar pasif-agresif yang menyindir bahwa ia tidak kompeten untuk proyek ini. Finlay dan Sam menjelaskan bahwa mereka berhasil mendapatkan sampel jaringan Traveler dan sedang menguji berbagai senyawa untuk menemukan kelemahan biologisnya. Meski berhasil memicu reaksi fatal pada jaringan alien, senyawa tersebut rupanya memberikan efek mematikan yang sama pada sampel jaringan manusia. So far, we've caused fatal reactions in the alien samples. Michelle berpartisipasi dalam uji coba terkontrol menggunakan larutan R18 pada jaringan alien yang menghasilkan peradangan lokal serta emboli membuktikan efektivitas sekaligus bahayanya. Ia kemudian menguji serum S32 pada jaringan manusia, namun terbukti tidak stabil dan sangat berbahaya. Tiba-tiba, peringatan kontaminasi terpicu. Michelle bergegas melakukan dekontaminasi, sementara Finlay merasa frustrasi dan menyalahkan ketidakhati-hatian Michelle. Saat membersihkan diri, kata-kata Finlay terus terngiang di kepalanya. Michelle terus bekerja dan menjalani kesehariannya di dalam bunker. Memasuki hari ke-30, hubungan antar anggota tim mulai lebih akrab dan kooperatif. Diskusi filosofis muncul di antara mereka mengenai motif asli kedatangan The Travelers. Why would an advanced civilization travel light years across the galaxy just to kill us? Mengapa peradaban semaju itu melintasi galaksi hanya untuk memusnahkan manusia? Jacques berpendapat bahwa alien mungkin menghancurkan peradaban lain hanya karena itulah yang biasa dilakukan manusia. Sam menyanggah dan berargumen bahwa sejarah kolonialisme manusia tidak bisa dijadikan tolok ukur niat makhluk luar angkasa. Dennis dan Finlay tetap skeptis, menyoroti tindakan kekerasan dan kerahasiaan alien. Perdebatan sengit pun terjadi antara pihak yang menginginkan perdamaian dan yang menuntut serangan militer balasan. Nukes trained on that spaceship, ready to blow them out of the goddamn sky. Tak lama kemudian peringatan pemindaian mendadak aktif di ruangan Jack. Tim bergegas memeriksa kamera pengawas namun siarannya mendadak mati. Ketika siaran kembali menyala, Jack terlihat bertindak tidak terkontrol, membenturkan kepalanya berulang kali ke dinding hingga akhirnya terkapar. Beberapa waktu kemudian, pihak penghubung mengabarkan berita penting. The Travelers mulai membuka komunikasi dengan mengirimkan koordinat serta pesan simbolis yang ditafsirkan sebagai ajakan pertemuan. Dalam 3 minggu, tim gabungan ilmuwan PBB dan personel militer akan menghadiri pertemuan tersebut.
Presiden menuntut agar proyek senjata biologis yang dikerjakan Michelle dan timnya selesai sebelum hari H meski ada harapan untuk penyelesaian damai. Persiapan menghadapi kemungkinan terburuk tetap dijalankan. We hope it's peaceful, but we have to be prepared for violence. Di lain waktu, Michelle melakukan panggilan video dengan Dennis. Dennis menyemangatinya dan merasa saling terhubung karena mereka berdua adalah satu-satunya wanita di dalam tim. Kembali ke laboratorium, mereka bertiga melanjutkan riset. Sesuai perkiraan, Finley terus meremehkan Michelle. Dr. Riley, let the grown-ups do the work. Kemudian Michelle mencurahkan isi hatinya kepada Sam, mengakui ketidaksukaannya pada Finley yang juga membencinya. Diskusi mereka berlanjut ke riset enzim. Finley menemukan mutasi pada genom Traveler yang melibatkan enzim S32, di mana enzim ini tidak dimiliki oleh manusia. Meski awalnya dianggap terlalu tidak stabil, Michelle berargumen bahwa S32 adalah satu-satunya deviasi biokimia yang jelas dan bisa menjadi kunci solusi non-mematikan. Sam lebih memilih R18 karena stabilitasnya, namun keduanya sepakat masih diperlukan lebih banyak pengujian di tengah keterbatasan waktu. Di luar batas profesionalitas, Sam bertanya apakah Michelle bersedia diajak berkencan jika mereka berhasil keluar hidup-hidup dari bunker ini. Percakapan mereka terpotong oleh pesan dari Finley. Sam memeriksa pesan tersebut dan memberitahu Michelle bahwa Finley berhasil, sembari menunjukkan sebuah tabung sampel. Sam lalu meminum isinya, namun secara mengerikan wajahnya meledak. Beruntung hal itu hanyalah halusinasi Michelle. Sam, Finley, dan Michelle melanjutkan riset. Michelle yakin potensi S32 diremehkan dan layak diuji kembali meski tidak stabil. Sam menganggapnya terlalu berisiko, namun Finley kali ini memihak Michelle. Pengujian S32 pun dilakukan, tetapi hasilnya fatal bagi jaringan alien maupun manusia, mirip seperti R18. Sam menghentikan uji coba dan menganggapnya gagal total. Michelle bersikeras S32 masih berpotensi, namun Sam menolak melanjutkannya karena tenggat waktu yang makin mendesak. We are done with S32. I'm not chasing any more of your pipe dreams. Saat rapat berikutnya bersama Frank, hidung Michelle mulai berdarah. Ia lalu berhalusinasi mendengar suara ayahnya yang menyebutnya tidak kompeten. You let them control you because you're weak. Malam itu, peringatan pemindaian aktif serentak di ruangan Michelle dan Finley. Michelle tidak terdampak, namun Finley masuk ke laboratorium lalu secara mengerikan mengeluarkan organ tubuhnya sendiri. Seluruh tim menyaksikan peristiwa menyeramkan itu dalam kepanikan. Saat Frank mempertanyakan mengapa Michelle menjadi satu-satunya yang selalu selamat dari proses pemindaian, Michelle tidak bisa memberikan penjelasan. I don't know. The chair saved my life. I'm not sure why it didn't work for them. Tak lama kemudian, saat bekerja, Michelle berhalusinasi melihat saudaranya bersimbah darah. Di tengah ketakutannya, panggilan masuk dari handler memberitahu bahwa The Travelers telah melancarkan serangan terbuka. Dennis menyadari kota kelahirannya ikut dihancurkan. They attack Atlanta? Yes, to every major city. Sam menduga sang handler sengaja memanipulasi informasi agar mereka mempercepat pembuatan senjata. Namun Frank menolak anggapan itu dan memerintahkan tim untuk mendukung eksperimen Michelle tanpa henti. Nobody's getting any damn sleep till you give me a weapon that stops the travelers. Beberapa saat kemudian, Dennis menghubungi mereka dengan histeris, mengabarkan bahwa putranya telah tewas dan ia tidak memiliki alasan lagi untuk hidup. Dennis lalu menusuk dirinya sendiri hingga tewas. Denise, no! Kini tersisa 3 orang. Frank mendesak agar data virus dikirimkan seadanya meski belum sempurna. Michelle memperingatkan bahwa virus itu masih tidak stabil dan bisa membunuh manusia. Namun Frank mengabaikan risiko tersebut. Sam menolak mengirimkan data dan menguncinya dengan enkripsi. Didukung penuh oleh Michelle yang meminta waktu tambahan 24 jam. 24 hours. 24 jam kemudian, Frank menghubungi Michelle saat alarm di bunkernya terpicu. Frank menegaskan bahwa itu bukan peringatan pemindaian, melainkan ada seseorang yang secara fisik masuk ke bunkernya. Kamera Frank mendadak mati, lalu terdengar suara aneh sebelum terputus total. Dalam kondisi terguncang, Michelle menuju kamar mandi dan berhalusinasi membenturkan kepalanya sendiri. Namun berhasil sadar kembali. Ia menghubungi Sam yang mengonfirmasi bahwa tidak ada kabar lagi dari Frank. Michelle memberitahu Sam bahwa ia ingin menyelesaikan senjata itu. I want to finish it. Bersama-sama mereka melanjutkan riset hingga akhirnya berhasil menciptakan serum yang berpotensi efektif. Kini mereka hanya perlu mengujinya pada manusia. Tanpa memberitahu Michelle terlebih dahulu, Sam langsung menyuntikkan serum tersebut ke tubuhnya sendiri untuk dijadikan bahan uji coba. Beberapa saat kemudian Michelle memeriksa kondisi Sam yang mengaku mengalami sakit kepala hebat. Untuk mengalihkan suasana, Michelle menanyakan keadaan putri-putrinya. Sam bercerita bahwa anak-anaknya menderita penyakit langka batin dan diprediksi tidak akan bertahan hidup melewati usia remaja. Hal inilah yang memicu konflik batin dalam dirinya. Sam percaya teknologi canggih The Travelers bisa menjadi harapan kesembuhan bagi anak-anaknya. Tiba-tiba kondisi fisik Sam memburuk secara drastis. Di detik-detik terakhirnya, Sam mengaku bahwa ia telah mengirimkan sinyal secara rahasia kepada The Travelers untuk menghentikan tim dari pembuatan senjata biologis tersebut.
karena ia percaya itulah keputusan yang benar. Wajah Sam mulai terdistorsi, hidung serta matanya berdarah hingga akhirnya ia tewas. Kini sebagai satu-satunya anggota tim yang tersisa, Michelle mencoba menghubungi dunia luar, namun tidak mendapat respons sama sekali. Tanpa pilihan lain, Michelle menyuntikkan serum S32 tersebut ke tubuhnya sendiri. Seketika ia berhalusinasi melihat sosok ayahnya yang menyebutnya akan selalu gagal. Namun kali ini reaksi serum di tubuhnya berhasil stabil. S32 Bravo human stability confirmed. Formula S32 Bravo terbukti aman untuk manusia. Di tengah kondisi mentalnya yang terguncang, pihak Handler mendadak menghubungi Michelle. Michelle melaporkan bahwa seluruh timnya telah tewas dan ia berhasil menyelesaikan senjata biologis tersebut. Namun sang handler justru menjawab bahwa senjata itu sudah tidak diperlukan lagi karena situasi telah terkendali, lalu memutus komunikasi secara sepihak. Saat transmisi terputus, Michelle sempat melihat hidung sang handler berdarah Thank you, Dr. Michelle Riley. We'll be arriving soon. dan menyadari bahwa pria itu pun telah dikendalikan oleh alien. Menyadari bahaya yang mengintai, Michelle bergegas ke laboratorium, mengunduh seluruh data riset ke dalam flash drive, memasukkan botol-botol serum ke dalam tasnya, lalu bersembunyi. Sinyal bahaya berbunyi menandakan adanya penyusupan. Michelle bersembunyi di bawah lemari saat seseorang memotong pintu lab dari luar. Perangkat pemindai masuk dan menyapu ruangan, sempat mengunci pandangan ke arah Michelle sebelum akhirnya mundur. Seorang figur berhelm tebal masuk ke laboratorium. Bersiap dengan senjata seadanya, Michelle kaget saat figur tersebut membuka identitasnya dan ternyata adalah Sam. Sosok yang menyerupai Sam itu mengaku datang untuk membawa Michelle bertemu ayah dan saudaranya. Michelle yang yakin Sam sudah tewas langsung curiga. The S32A serum, it killed you. Sosok itu berdalih bahwa kematian yang dilihat Michelle hanyalah halusinasi buatan alien dan terus mendesak agar data riset diberikan padanya. Michelle berpura-pura percaya dan melangkah mendekat seolah ingin menyerahkan flash drive tersebut. Namun dengan cepat, Michelle justru menyuntikkan serum S32 ke leher sosok tersebut. Sosok yang menyerupai Sam itu seketika tewas mengenaskan dan wujud aslinya terungkap sebagai alien traveler. Tanpa ada lagi yang menghalanginya, Michelle naik menggunakan lift menuju ke permukaan. Saat Michelle keluar dari bunker dan melangkah pergi menembus dunia luar, sosok-sosok alien mulai bermunculan dan bangkit di belakangnya. Demikian alur cerita dari film The Bunker, sebuah kisah fiksi ilmiah yang menggambarkan bagaimana ketakutan, isolasi, dan paranoid dapat menjadi musuh yang jauh lebih berbahaya daripada ancaman dari luar itu sendiri. Film ini menunjukkan bahwa dalam kondisi paling terdesak sekalipun, keteguhan hati dan kecerdasan manusia tetap menjadi kunci utama untuk bertahan hidup dan mengungkap kebenaran. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kalian menikmati pembahasan ini, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten alur cerita film menarik lainnya dari Film Posting. Segitu saja pembahasan film kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.